menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semuanya berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Sebelum memulai, ibu mau cek absen dulu ya, mau cek kehadiran. Jadi kalau misalnya dipanggil namanya, bilang hadir. Oke. Cika, Hadir, Bu. Bella, Saya, Bu. Reno. Hadir. Oke, baik, sepertinya hadir semua ya, bagus gitu. Oke, biar hari ini semangat belajarnya, kita tepuk fokus dulu ya, biar lebih fokus dan biar lebih semangat. Bareng-bareng semuanya berdiri, kita tepuk fokus dulu. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Betul, jadi kemarin kita udah belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu nggak artinya pencemaran lingkungan? Kemarin kan udah sempat ibu jelaskan. Yang tahu boleh jawab. Iya, kamu? Masuknya zat atau bahan yang dapat merusak lingkungan. Pintar ya, betul ya. Benar ya, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau bahan yang dapat merusak lingkungan. Baik, pintar ya. Coba sekarang di sini kita selanjutnya materi hari ini kita akan belajar tentang cara mengelola sampah organik, anak-anak. Ya, cara mengelola sampah organik ya. Selanjutnya, jadi sampah itu terbagi jadi dua, perbedaan sampah rumah tangga dan juga sampah non rumah tangga. Ini untuk gambar contohnya ya, sampah rumah tangga dan sampah non rumah tangga. Sampah rumah tangga ada bisa bekas sisa makanan, daun kering, plastik ya. Terus juga kalau misalnya rumah tangga dia kayak lebih fokus ke bahan bekas bangunan atau enggak limbah industri, jadi bekas pekerjaan seperti itu ya. Selanjutnya karena kita mau belajar tentang mengelola sampah organik, jadi kalian harus tahu dulu nih artinya sampah organik itu apa sih ya. Di sini ibu jelasin. Jadi ya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa makanan, dedaunan, dan kulit buah. Jenis sampah organik ini mudah terurai secara alami ya, karena sampah organik ini berasal dari makhluk hidup seperti itu ya. Next, di sini udah gambar 4 contoh gambar. Ada daun kering, sisa sayur dan buah, botol plastik, dan juga kaleng bekas. Ya, mana yang termasuk sampah organik? Ya, menurut kalian mana yang termasuk sampah organik? Jadi gampang terurai, ya. Daun kering sama sisa sayuran dan buah, betul. Ya, jadi daun kering sama sisa sayuran dan buah itu termasuk sampah organik karena keduanya itu gampang terurai gitu. Kalau botol plastik sama kaleng bekas kan susah ya, dia harus bertahun-tahun terurainya. Oke, baik, selanjutnya cara mengelola sampah organik yang benar dan yang salah. Ya, di sini kalau misalnya pembakaran benar apa salah? Salah. Jadi kalau mengelola sampah organik dengan dibakar, ya nanti dia bisa menyebabkan asap, terus juga mencemari udara. Jadi nanti kan kalau dibakar mengeluarkan asap yang ada nanti menjadi pencemaran udara. Kemarin kan kita udah belajar tentang pencemaran lingkungan. Ya, asap termasuk mencemari lingkungan, yaitu pencemaran udara gitu. Terus mengganggu kesehatan, jadi baunya kan bisa mengganggu pernafasan juga anak-anak. Terus juga dapat menyebabkan kebakaran. Daripada kita bakar, mending kita olah biar sampah organik itu jadi lebih bermanfaat. Ya, jadi bisa bermanfaat, yaitu dengan diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Ya, untuk manfaatnya juga banyak banget ya, nah. Itu mengurangi sampah, tidak mencemari udara. Kayak pembakaran kan mencemari udara tuh. Jangan. Terus juga menyuburkan tanaman ya, terus juga ramah lingkungan. Baik, selanjutnya di sini ada tata cara pembuatan kompos nih. Ya, cara pembuatan kompos.
Untuk yang pertama, kumpulkan bahannya dulu. Jadi dikumpulin nih ya sampah-sampah organiknya yang ada di sekitar lingkungan kalian, dikumpulin dulu. Terus habis itu hancurin, diolah ya, dipotong ya agar lebih kecil ukurannya. Next, terus kita siapin wadah, dimasukin sesuai urutannya. Habis itu kita kasih aktivator ya, seperti air bekas cucian beras atau larutan EM4 ya. Terus juga aduk. Habis itu nanti komposnya udah jadi, bisa jadi pupuk nih, bisa jadi pupuk nih anak ya. Jadi lebih bermanfaat dibanding dibakar seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini udah pada paham? Kalau udah, nanti di sini ibu akan bagi 2 kelompok. Jadi nanti satu kelompok dapat satu lembar kerja ya. Nanti kalian bisa diskusi sama kelompok kalian. Jadi satu lembar kerja itu isinya tentang mengamati sampah organik yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi nanti kalian boleh mengamati seluruh lingkungan sekolah. Nanti sama ibu pantau, ibu dampingi. Kalian amati ada berapa aja, ada apa aja sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kalian amati. Terus juga nanti baiknya seperti apa, nanti kalian diskusiin sama kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau udah lembar kerjanya kalian presentasikan ke depan. Oke, anak-anak udah selesai. Oke, ibu ambil ya lembar kerjanya ya. Baik, nanti presentasi satu-satu dari kelompok 1 dulu. Boleh presentasi, silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan lembar kerja. Identifikasi masalah. 1. Banyak daun kering berserakan di halaman sekolah. 2. Daun kering sering dibakar sehingga menghasilkan asap. P. Hasil pengamatan. 1. Daun kering. 2. Rumput kering. 3. Kulit buah. 4. Sisa sayuran. C. Diskusi kelompok. 1. Udara menjadi kotor dan berasap. 2. Dapat mengganggu kesehatan, seperti batuk dan sesak napas. D. Solusi kelompok. 1. Mengumpulkan daun kering di tempat sampah organik. 2. Mengolah daun kering menjadi kompos agar berguna untuk tanaman. E. Kesimpulan. 1. Daun kering termasuk sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos. 2. Daun kering sebaiknya tidak dibakar karena dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Bagus ya. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju, boleh dipresentasikan hasil kerja kalian dan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja kami. A. Identifikasi masalah. 1. Halaman sekolah kotor karena banyak daun kering. 2. Tempat sampah organik sering penuh. B. Hasil pengamatan. 1. Daun kering. 2. Ranting kecil. 3. C. Sisa makanan. Diskusi kelompok. Kulit pisang. 1. Membuat udara kotor dan berasap. 2. Bisa menyebabkan kebakaran. D. Solusi kelompok. 1. Mengumpulkan daun kering setiap hari. 2. Membuat kompos bersama-sama di sekolah. E. Kesimpulan. 1. Sampah daun kering dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat. 2. Kita harus menjaga kebersihan sekolah dan tidak membakar daun kering. Oke, bagus banget. Ibu rasa semuanya udah cukup paham ya. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pelajaran, coba ibu mau nanya dulu satu kali lagi aja. Kenapa sih daun kering sebaiknya tidak dibakar? Ada yang bisa jawab? Ya, kamu? Karena pembakaran daun kering menghasilkan asap yang mencemari udara, mengganggu kesehatan, dan dapat menyebabkan kebakaran. Betul ya, jadi pembakaran daun kering bisa menghasilkan asap yang nantinya asapnya mencemari udara, terus juga bisa mengganggu kesehatan dan menyebabkan kebakaran. Pintar. Oke, kalian udah memahami materi hari ini dengan baik. Terima kasih. Kalian boleh beres-beres, rapikan bukunya. Kita mau siap-siap pulang. Oke, pimpin doa. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Terima kasih semuanya.